Shalom jemaat yang terkasih dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa dalam ibadah online hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat relevan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu menjadi manusia baru. Kita akan menggali kebenaran ini dari kitab Pengkhotbah, sebuah kitab yang seringkali dipandang pesimis, namun sesungguhnya memiliki hikmat yang mendalam tentang makna kehidupan. Latar belakang, kitab Pengkhotbah ditulis oleh Salomo, anak Raja Daud di Yerusalem, yang disebut sebagai pengkhotbah atau Kohelet dalam bahasa Ibrani. Salomo dikenal sebagai raja yang paling bijaksana dan paling kaya yang pernah ada. Ia memiliki segala sesuatu yang dapat diinginkan manusia, kekayaan yang melimpah, kekuasaan yang tak terbatas, kebijaksanaan yang luar biasa, kenikmatan duniawi yang lengkap, dan kemuliaan yang tak tertandingi. Namun, di tengah segala kemewahan dan pencapaiannya, Salomo justru merasa hampa. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mencari makna dan kepuasan di bawah matahari. Ia melakukan berbagai eksperimen, dari mengumpulkan harta, membangun istana dan taman yang megah, mengejar hikmat, hingga menikmati segala bentuk kesenangan. Akan tetapi, pada akhirnya ia menyimpulkan bahwa semua itu adalah kesia-siaan belaka. Bagian yang akan kita renungkan hari ini, Pengkhotbah 1 ayat 12-14. Merupakan pernyataan awal Salomo tentang apa yang ia lakukan dan apa yang ia temukan. Ayat-ayat ini menjadi dasar bagi refleksi kita tentang pencarian makna hidup dan perlunya kita menjadi manusia baru di dalam Kristus. Ayat 12, Aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Tafsiran, ayat ini menegaskan identitas penulis sebagai Raja Salomo, seorang yang memiliki otoritas dan kedudukan tertinggi. Ini penting untuk memahami bahwa kesimpulan kesia-siaan yang akan ia sampaikan bukan berasal dari orang yang tidak memiliki apa-apa, melainkan dari seseorang yang telah mencoba dan memiliki segalanya. Kesimpulan ini adalah hasil dari sebuah eksperimen hidup yang menyeluruh. Ayat 13. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Tafsiran, Salomo tidak main-main dalam pencariannya. Kata memusatkan pikiranku, diterjemahkan dari bahasa Ibrani adalah Nathan Libi. Ini berarti menunjukkan sebuah dedikasi total, seolah-olah ia mengerahkan seluruh hatinya untuk menyelidiki. Ia mencari hikmat dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah langit. Ini mencakup segala aspek kehidupan duniawi, baik itu pengetahuan, pekerjaan, kesenangan, kekayaan, kekuasaan, dan sebagainya. Namun ia menemukan bahwa pencarian ini adalah pekerjaan berat yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk menyibukkan mereka. Frasa pekerjaan berat dalam bahasa Ibrani adalah inyandra. Ini seringkali diartikan sebagai tugas yang menyusahkan atau beban yang berat. Salomo menyadari bahwa manusia sibuk mengejar berbagai hal di dunia ini, tetapi seringkali pencarian itu berakhir dengan keletihan dan kekecewaan, tanpa menemukan kepuasan sejati. Ini adalah semacam siklus tanpa henti yang membuat manusia terus-menerus disibukkan. Ayat 14. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Tafsiran, ini adalah puncak dari kesimpulan Salomo yang terkenal. Setelah semua penyelidikan dan pencariannya, ia menyatakan bahwa semuanya adalah kesia-siaan. Dalam bahasa Ibrani adalah hebel, dan usaha menjaring angin. Kata hebel, dalam bahasa Ibrani secara harfiah berarti uap atau napas. Ini melukiskan sesuatu yang tidak berwujud, cepat berlalu, tidak substansial, dan tidak memiliki nilai permanen, seperti uap yang muncul sebentar, lalu lenyap, atau seperti mencoba menangkap angin yang tidak mungkin digenggam. Demikianlah segala pencapaian dan kesenangan duniawi. Artinya, semuanya fana, tidak dapat memberikan kepuasan yang langgeng, dan pada akhirnya tidak memiliki makna abadi. Dari sudut pandang Salomo yang lama, hidup ini adalah sebuah siklus yang berulang tanpa tujuan yang jelas. Matahari terbit dan terbenam, angin bertiup ke sana kemari, sungai mengalir ke laut, namun laut tidak pernah penuh. Manusia lahir dan mati, generasi datang dan pergi, namun tidak ada yang benar-benar baru di bawah matahari. Semua usaha manusia untuk mencari makna dan kepuasan di dalam diri dan di dunia ini, terlepas dari Allah, akan berakhir pada kesia-siaan. Refleksi penutup, menjadi manusia baru. Saudara-saudari yang terkasih, kesimpulan pengkhotbah ini mungkin terdengar pesimis, tetapi justru disinilah letak kuncinya bagi kita untuk menjadi manusia baru.
pengalaman Salomo mengajarkan kita sebuah kebenaran fundamental. Pencarian makna dan kepuasan yang sejati tidak dapat ditemukan di bawah matahari. Artinya tidak dapat ditemukan di dalam diri manusia atau di dalam hal-hal duniawi. Semua itu fana dan tidak akan pernah memuaskan dahaga jiwa kita. Jika kita terus mencari kepuasan dalam kekayaan, kesuksesan, popularitas, atau kenikmatan sesaat, kita akan berakhir seperti Salomo, kaya, berkuasa, bijaksana, tetapi hampa dan kecewa. Kita akan terus-menerus disibukkan dengan pekerjaan berat, yang pada akhirnya hanyalah usaha menjaring angin. Lalu, bagaimana kita bisa menjadi manusia baru yang tidak terperangkap dalam siklus kecayaan ini? Pertama, arahkan pandangan kita kepada Kristus, bukan di bawah matahari. Artinya, manusia baru adalah manusia yang telah menggeser fokus pencariannya, bukan lagi mencari di bawah matahari, tetapi mencari di atas matahari, yaitu di dalam Kristus. Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 1-2 berkata, "Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Artinya, hanya di dalam Kristuslah kita menemukan makna, tujuan dan kepuasan yang sejati dan kekal. Kedua, temukan kepuasan dalam keberadaan kita di dalam Kristus. Artinya, ketika kita menjadi manusia baru, identitas kita tidak lagi ditentukan oleh apa yang kita miliki atau apa yang kita lakukan, melainkan oleh siapa kita di dalam Kristus. Kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi, diampuni, dan diperdamaikan dengannya. Kepuasan kita berasal dari relasi yang intim dengan Tuhan, bukan dari pencapaian duniawi. Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ketiga, hidup untuk kemuliaan Allah, bukan kesia-siaan dunia. Artinya, sebagai manusia baru, tujuan hidup kita berubah. Kita tidak lagi hidup untuk mengejar kesenangan sesaat atau kemuliaan diri, melainkan untuk memuliakan Allah. Setiap pekerjaan, setiap talenta, setiap waktu yang kita miliki, semua kita persembahkan bagi kemuliaan-Nya. Dengan demikian, hidup kita menjadi berarti dan tidak sia-sia, karena kita berinvestasi pada sesuatu yang kekal. Saudara-saudari terkasih, marilah kita belajar dari hikmat Salomo. Jangan sampai kita menghabiskan hidup ini untuk mengejar angin, hanya untuk menyadari di akhir bahwa semuanya sia-sia. Mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus, yang adalah sumber kehidupan sejati. Hanya di dalam Dia kita dapat menjadi manusia baru, yang menemukan makna, tujuan, dan kepuasan yang kekal. Biarlah renungan ini menguatkan iman kita dan mendorong kita untuk terus bertumbuh, menjadi manusia baru yang semakin serupa dengan Kristus. Amin.